Shalom, damai di hati. Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam jumpa di saat ini. Dan baiklah, sebelum kita memulaikan berbagai aktivitas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini, mari kita mengawalinya dengan bersekutu beribadah bersama dalam renungan harian keluarga, edisi hari Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2026. Kita semua yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang boleh Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini, hari baru boleh kami nikmati, dan kami siap untuk menjalani berbagai tugas tanggung jawab kami. Dan kami rindu untuk ada dalam persekutuan bersaat teduh bersama di pagi hari ini untuk mengawali segala sesuatunya. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami ketika di saat ini kami akan membaca firman dan merenungkannya, supaya kami terus dimampukan untuk memahami apa maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam 1 Yohanes pasal 2, dibaca ayatnya yang ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Tema perenungan adalah dituliskan untuk kamu agar tidak disesatkan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman yang tertulis dalam Alkitab gunanya untuk mengingatkan setiap orang agar tidak tersesat. Mengapa hal itu harus demikian? Karena ajaran sesat dari dulu sampai sekarang masih terus ada. Karena iblis yang adalah penyesat terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus selama belum tiba kedatangannya. Penyesatan itu nyata dalam ruang hidup kita, sehingga kita harus terus berjuang untuk tidak hanyut dalam penyesatan. Orang-orang yang mau menyesatkan memanfaatkan waktu dengan menggunakan segala cara, upaya, dan fasilitas berupa materi atau uang dan lain sebagainya guna menjebak orang lain agar tergoda dan terpesona dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi. Godaan dan pengajaran ajaran sesat itu dilakukan oleh para antikristus, sebagaimana bacaan Alkitab kita. Ayat yang kita baca bukan sekedar memberikan peringatan, melainkan juga senantiasa mau mengajak agar kita memelihara ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan Allah hari ini mengajarkan agar setiap keluarga Kristen hendaklah tahu dan mengerti dengan benar tentang ajaran sesat dan penyesatan itu, serta siapa yang menyesatkan. Kalau kita setia beribadah dan tekun dalam mendengarkan firman Tuhan, pasti kita tahu tentang ajaran sesat dan tidak akan mudah tergoda. Tetapi bagi yang tidak tahu sama sekali karena malas dan tidak pernah mau hidup dekat dengan Tuhan dan bahkan bertekun dalam pengajarannya, maka mereka dapat saja disesatkan. Mereka dapat tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Penyesatan itu masih sering terjadi, dan untuk keluar dari genggaman iblis tidaklah mudah. Sangat sulit dan bahkan nyawa akan menjadi taruhannya. Karena itu, marilah kita perteguh iman dan rajinlah dalam kegiatan, dalam persekutuan jemaat sebagai perisai modal dan pengetahuan kita. Biarlah anak cucu kita selalu rajin beribadah kepada Tuhan Allah dan tekun membaca firman-Nya. Terpujilah Tuhan, demikian firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang tentu membekali ketika kami akan memulaikan berbagai tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Firman Tuhanlah yang terus memperlengkapi kehidupan kami, agar sebagai orang-orang yang percaya kepadamu kami selalu mawas diri dengan berbagai penyesat yang akan menyesatkan hidup anak-anak Tuhan. Di dunia yang fana ini yang kami tinggali saat ini Tuhan, ajar kami untuk tetap taat dan setia bahkan tekun dalam pengajaran firman Tuhan, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dengan penyesat-penyesat yang dapat mencengkram iman kami, supaya kami teguh berdiri, bahkan menguji segala sesuatu yang hendak menghampiri kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bentengi kami selalu, lindungilah kami selalu, perlengkapilah kami, supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami tetap mawas diri dan berpegang pada pengajaran firman Tuhan, tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan, karena iman kami kuat berpaut hanya kepada Engkau saja. Karena itu diberkatilah kami semua, jemaat-Mu yang sementara menyaksikan renungan harian keluarga, di mana saja kami berada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan suami kami, istri kami, orang tua, anak-anak, keluarga kami, saudara bersaudara, di mana saja mereka berada. Biarlah ketika akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini, semuanya ada dalam penjagaan dan pemberkatan Tuhan. Rencana kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, tapi pun masa depan kami senantiasa kami taruhkan dalam rancangan Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang merayakan syukur untuk berbagai berkat yang boleh teralami, baik syukur hari ulang tahun di hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2026, baik secara pribadi tapi pun sebagai satu keluarga Kristen, tapi juga syukur karena keberhasilan, karena kesuksesan, karena rupa-rupa hal yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan ini. Biarlah juga Tuhan yang akan terus mengajarkan kami untuk mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah berbagai berkat dan syukur yang boleh Tuhan nyatakan. Tapi pun bergumul bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ketika dalam hari-hari hidup ini ada kebimbangan, ada duka cita, ada masalah, persoalan gumul kehidupan, Tuhanlah yang akan terus melekat dalam hidup mereka. Tuhanlah yang akan terus meneguhkan iman mereka, supaya di dalam mereka menjalani gumul masalah tantangan kehidupan, mereka terus mencari nama Tuhan, mereka hanya memanggil nama Tuhan, dan di dalam nama-Mu saja ada jawaban atas setiap hal yang mereka alami. Karena itu Tuhan, kehidupan kami semua, jemaat yang sementara menyaksikan renungan harian keluarga, termasuk secara khusus bagi jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, semua pelayan khusus perangkat pelayanan yang ada, biarlah kami senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan ketika akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini. Komisi multimedia, semua yang terlibat di dalamnya juga, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa, yang bersyukur dan membawa kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga untuk hari ini. Kiranya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ketika akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.